Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya mewakili dari kelompok 1 akan mempresentasikan mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan tema konsep dasar filsafat yang disusun oleh kelompok 1 yaitu Anggi Zulfa Asyidiki, Asfilia Riza Nasrullah, Dia Fresile Ajeng Prastika. Baiklah, kita sekarang memasuki bab pembahasan, yaitu pengertian filsafat. Filsafat berasal dari kata bahasa Inggris filosofi. Filsafat berasal dari kata Yunani filosofia yang lazim diterjemahkan sebagai cinta kearifan. Akar katanya ialah philia cinta dan sophia kearifan. Menurut pengertiannya yang semula dari zaman Yunani kuno, itu filsafat berarti cinta kearifan. Namun cakupan pengertian sophia yang semula itu ternyata luas sekali. Dan jika didefinisikan, maka filsafat dapat diartikan sebagai gagasan yang penuh pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Sedangkan secara umum filsafat adalah ilmu yang membahas segala fenomena yang ada dalam kehidupan serta pemikiran manusia secara skeptis dan bersifat kritis. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam filsafat tidak ada percobaan atau eksperimen apapun, melainkan mengungkapkan masalah secara jelas, mencari pemecahannya, dan memberikan argumen terhadap solusi yang telah ditemukan. Dan ada juga tujuan dan kegunaan filsafat. Yang pertama yaitu filsafat berguna untuk membuat manusia memiliki sifat yang bijaksana dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Filsafat juga bertujuan untuk membuat manusia memiliki perspektif yang luas dalam melihat sesuatu. Dengan hal ini, maka manusia dapat memiliki pandangan yang luas dan dapat terhindar dari egosentrisme. 3. Dengan menilai sebagai macam hal di sekitarnya secara objektif, maka melalui filsafat diharapkan manusia akan lebih terdidik dan mampu memiliki pengetahuan yang luas. 4. Filsafat dapat mendorong para ilmuwan untuk mengembangkan dan lebih mendalami ilmu pengetahuan. 5. Dengan mempelajari filsafat, maka manusia dapat memahami perkembangan kemajuan pengetahuan serta sejarah pertumbuhan dari pengetahuan tersebut. Sebenarnya ini di makalah ada 8, namun yang saya sebutkan cuma 5. Dan yang lainnya itu bisa dilihat di makalah itu ada 8. Dan setelah itu ada metode mempelajari filsafat. Yang pertama adalah metode kritis. Plato dan Sokrates adalah filosof yang menggunakan dan mengembangkan metode ini. 2. Metode filsafat intuitif. Metode yang dikembangkan oleh Bergson dan Plotinus ini sering dikatakan tidak bertumpu pada intelek dan rasionalisasi manusia, tetapi tidak bersifat anti-intelektual. Manusia terkadang harus mengambil jarak dan berjauhan dengan logika, serta menyerahkan diri pada kemurnian kenyataan dan keaslian fitrah manusia. Yang pertama tadi metode kritis. Metode kritis bersifat analisa istilah dan pendapat, kemudian disistematiskan dalam hermeneutika yang menjelaskan keyakinan dan berbagai pertentangannya. Caranya adalah dengan bertanya, membedakan, membersihkan, menyisihkan, dan menolak suatu keyakinan. Dengan begitu akhirnya akan ditemukan keyakinan yang terbaik di antaranya. Keyakinan atau filsafat terbaik inilah yang dikatakan hakikat sesuatu yang lebih baik. Dan yang kedua itu metode filsafat intuitif. Bukan berarti pula bahwa logika harus dibungkam dan rasio ditinggalkan, tetapi metode ini mengajak kita berpikir dalam semangat untuk bisa menganalisis suatu keyakinan tanpa terjerat oleh rasio dan logika. Agak sulit untuk dibayangkan, namun akan mengalir ketika dicoba dilakukan. Kemudian ada juga objek material dan formal filsafat. Objek material filsafat adalah segala sesuatu yang berwujud, yaitu segala sesuatu yang ada dan mungkin ada, baik materi konkret fisik maupun yang material abstrak psikis. Termasuk pula pengertian abstrak logis, konsepsional, spiritual, dan nilai-nilai.
Dengan demikian, objek filsafat tak terbatas, yakni segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Objek material filsafat adalah segala yang ada. Segala yang ada mencakup ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Persoalan filsafat. Ada 6 persoalan yang selalu menjadi bahan perhatian para filsuf dan memerlukan jawaban secara radikal, di mana tiap-tiapnya menjadi salah satu cabang dari filsafat, yaitu ada pengetahuan, metode, penyimpulan, moralitas, dan keindahan. Dan yang pertama tentang ada. Persoalan tentang ada being menghasilkan cabang filsafat metafisika, di mana sebagai salah satu cabang filsafat metafisika sendiri mencakup persoalan ontologis. 2. Tentang pengetahuan. Persoalan tentang pengetahuan knowledge menghasilkan cabang filsafat epistemologi, filsafat pengetahuan. 3. Tentang metode. Persoalan tentang metode menghasilkan cabang filsafat metodologi atau kajian atau telah dan penyusun secara sistematik dan dari beberapa proses dan asas-asas logis dan percobaan yang sistematis yang menuntun suatu penelitian dan kajian ilmiah atau sebagai penyusun ilmu-ilmu. 4. Tentang penyimpulan. Logika, yaitu ilmu pengetahuan dan kecakapan untuk berpikir tepat dan benar. 5. Tentang moralitas. Moralitas menghasilkan cabang filsafat etika. Etika sebagai salah satu cabang filsafat menghendaki adanya ukuran yang bersifat universal. 6. Tentang keindahan. Estetika adalah salah satu cabang filsafat yang lahir dari persoalan tentang keindahan, merupakan kajian kefilsafatan mengenai keindahan dan ketidakindahan. Dan ada juga cabang-cabang filsafat. Cabang-cabang filsafat terbagi menjadi 10 bagian, yaitu epistemologi, logika, kritik ilmu-ilmu, metafisika umum, teologi metafisik, antropologi, kosmologi, etika, estetika, dan sejarah filsafat. 1. Epistemologi. Epistemologi adalah teori pengetahuan yang membicarakan tentang sumber-sumber, karakteristik, dan kebenaran pengetahuan. 2. Logika. Berarti ilmu yang berpikir luas dan membahas mengenai ilmu pengetahuan tentang penarikan kesimpulan mengenai suatu hal. 3. Kritik ilmu-ilmu. Adalah teori yang dapat membagi beberapa ilmu-ilmu di dalamnya. 4. Metafisika umum. Membicarakan karakteristik persoalan di luar pengalaman manusia dan membicarakan yang ada. 5. Teologi metafisik. Membicarakan adanya Tuhan atau disebut filsafat ketuhanan. Antropologi adalah ilmu yang membahas tentang manusia, seperti apakah manusia, bagaimana hubungan manusia dengan alam. 7. Kosmologi adalah ilmu yang membahas pengetahuan filosofi tentang keteranturan alam. 8. Etika mempelajari tentang tingkah laku baik dan buruknya manusia. 9. Estetika mempelajari tentang hakikat keindahan di dalam senin, dibagi menjadi 2, yaitu 1. Objektif, bentuk pengamatan pada benda. 2. Subjektif, melihat pada diri sendiri. 10. Sejarah filsafat adalah laporan suatu peristiwa yang berkaitan dengan pemikiran filsafat. Kesimpulannya adalah filsafat berasal dari kata bahasa Inggris, filsafat berasal dari kata Yunani, filosofi yang lazim terjemahkan sebagai cinta kearifan. Persoalan filsafat dibagi menjadi 6, yaitu tentang ada, tentang pengetahuan, tentang metode, dan penyimpulan. Moralitas, keindahan. Baiklah, untuk saran, saya menyadari bahwa makalah yang disusun ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang sifatnya membangun sangatlah saya harapkan untuk baiknya makalah ini ke depan. Mungkin cukup ini yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Mungkin kafaitu bihadza, astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.